Jadi gimana rasanya Bang Olip menjadi pembawa berita, deg-degan nggak, lebih gampang mana? Jadi pembawa berita atau jadi pengacara? Ya, gampangan jadi pengacara dong. Kenapa alasannya? Kalau pembawa berita kan kita harus baca. Kalau kan mata kita main ini, jadi nggak gini aja, nggak bisa kebaca ini gitu. Maklum ya, usia Maklum juga usia ya. gitu. Jadi gampangan jadi pengacara nih. Oke. Makanya hebat nih jadi pembawa berita nih. Tapi kemudian kok ya Bang Olip ya, kalau misalnya hari ini biasanya kan di kemarin marah-marah, pokoknya kalau ngomong pokoknya selalu berapi-api. Kalau kali ini kok kayaknya agak-agak jaim gitu. Apa karena ada di sebelah saya lagi apa gimana? Bukan, karena kita disuruh pakai jas, jadi kita bengong pakai jas begini. Jadi kalau pakai jas agak aksinya agak turun dikit gitu. Tapi kalau pas wah, kita baru ngobrolnya enak kan gitu. Karena pakai jas gitu kan. Gitu. Jadi ada yang ngikat gitu ya? Ada yang ngikat, makanya tangan kita begini aja gitu. Oke, kalau gitu Bang kita sama-sama akan pergi ke newsroom karena ada teman saya di sini. Tadi Abang juga sudah kenalan ya, ada Yasir Nenek Ama. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu ada behind the scene di balik teman-teman yang meliput liputan di Kompas TV. Karena setiap harinya ruang redaksi Kompas TV ramai. Silakan Bang, kita baca dulu yuk. Nah ini ya, 1, 2, 3, action. Setiap harinya ruang redaksi Kompas TV ramai berkoordinasi memproduksi berita. Ruang redaksi kembali bergeliat dengan kapasitas 100% dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana koordinasi tim Kompas TV bekerja hingga menghasilkan output berita yang dinikmati pemirsa? Ini dia informasinya. Jangan kemana-mana, ini dia informasinya. Oke. Jelang siang hari, produksi tim Kompas Petang dimulai. Di ruang redaksi inilah tim Kompas Petang bekerja dari Menara Kompas lantai 6. Produksi berita dimulai dari meja ini, mengedit naskah dan gambar mentah. Kami harus terus berkoordinasi dengan koordinator liputan Jakarta dan daerah. Mari kita temui koordinator liputan dahulu. Dari materi berita yang dikumpulkan koordinator liputan, proses praproduksi dimulai, termasuk menentukan titik live report dan tim liputan yang bertugas. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Koordinasi dengan produser penting dilakukan untuk menentukan fokus berita yang akan disajikan ke pemirsa Kompas TV. Usai berkoordinasi dengan koordinator liputan, tim produser memproduksi, mengolah berita. Di meja inilah proses edit naskah hingga pemotongan gambar mentah dilakukan. Jangan sampai naskah dan visual tidak nyambung. Itulah pentingnya cek dan recheck. Nah, koordinasi selanjutnya adalah antara produser dan editor. Naskah dan gambar mentah yang sudah diedit produser selanjutnya diolah editor untuk siap tayang. Tentunya kami berusaha menyajikan output video terbaik. Materi berita siap tayang untuk dinikmati pemirsa Kompas TV sebagai sajian yang independen dan terpercaya. Nah, lebih lengkapnya akan dibocorkan oleh rekan kami Yasir Nenek Ama yang sudah berada di newsroom Kompas TV. Yasir, Sir, silakan Sir. Aduh ini dia mulai nih. Aduh mulai nih, silakan. Lanjut Yasir. Siap, saya lanjutkan Bang Deolipa. Terima kasih Bang Deolipa dan juga ada Audrey Chandra yang berada di studio Orange Kompas TV. Dan saat ini teman-teman Kompas TV, saya berada di newsroom Kompas TV, tepatnya di lantai 6 Menara Kompas TV. Boleh di zoom out sedikit kameramennya, nah biar bisa dilihat nih seperti apa suasananya. Saya sapa dulu, selamat petang teman-teman produser semuanya. Ramai banget kan. Jadi memang jangan membayangkan newsroomnya Kompas TV itu menyeramkan, penuh dengan ketegangan karena fokus membuat berita, tapi memang newsroomnya Kompas TV itu berisi keceriaan, kemudian dinamisnya itu karena memang ada diskusi untuk memberikan berita ataupun tayangan yang terbaik untuk pemirsa Kompas TV selanjutnya. Saya ajak dulu nih pemirsa Kompas TV untuk melihat seperti apa sih dapurnya newsroom Kompas TV. Di sini tidak hanya teman-teman produser yang sibuk mengolah berita, tapi di sini juga ada teman-teman lain seperti ada teman-teman
teman-teman dari grafis, kemudian penyelaras bahasa, teman-teman IT, kemudian juga ada eksekutif produser, ada beberapa manajer, dan tentu saja ada Pemret dan juga wakil Pemret yang juga ikut memantau seperti apa jalannya pemberitaan yang ada di Kompas TV. Dan yang paling disoroti adalah sini. Boleh geser ke kanan sedikit? Nah, ini dia meja bundar. Di sini ada koordinator Korda, koordinator daerah yang mengumpulkan ataupun berkoordinasi untuk memberikan berita-berita dari daerah. Saya hai dulu, Mas. Oke, dan digeser lagi di sini ada, nah, namanya Erica Saria, salah satu koordinator liputan yang ada di Kompas TV. Nah, di sini ada koordinator daerah dan juga koordinator liputan yang senantiasa mengumpulkan bahan-bahan mentah ataupun mengumpulkan sejumlah berita-berita yang ada di luar sana untuk kita olah dan kita tayangkan untuk pemirsa Kompas TV tercinta. Saya akan ajak dulu ngobrol beberapa orang yang memang selalu melakukan koordinator tim peliputan. Di sini ada Bang Dimas. Bang Dimas, boleh geser sini dikit? Nah, di Bang Dimas ini adalah salah satu koordinator Campers. Karena kalau berbicara soal televisi, tentu visual terbaiklah yang akan kami tayangkan untuk Anda. Boleh dipegang dulu Bang Dimas. Bang Dimas, kalau berbicara soal visual televisi ini, apa saja sih koordinasi-koordinasi yang harus dilakukan, terutama teman-teman Campers, sehingga bisa memberikan visual yang terbaik untuk pemirsa Kompas TV? Yang pasti berawal dari rapat proyeksi redaksi. Nah, dari rapat proyeksi redaksi, terus kita turunkan ke teman-teman di lapangan, liputan apa aja yang harus diambil. Nah, pastinya kalau untuk Kompas Petang apalagi selalu IP-nya tuh selalu ribut tuh kalau kita nggak dapat gambar yang bagus. Jadi kita selalu berusaha mengambil dan memberikan gambar terbaik, khususnya untuk Kompas Petang. Oke. Nih, khusus untuk Kompas Petang diberikan gambar terbaik. Tapi untuk program lain juga dong pastinya. Ya, oke. Kemudian Mas Dimas, untuk koordinasi tentu punya tantangan untuk memberikan visual yang terbaik di pemirsa Kompas TV. Utamanya visual eksklusif. Ada kiat-kiat khusus nggak sih dari koordinator kamera person? Yang pasti teman-teman di lapangan harus bisa ngebaca situasi di lapangan. Kayak di Mabes, di KPK itu apalagi akhir-akhir ini kasus Sambo sangat menarik perhatian kan. Nah itu kita nggak boleh lengah di lapangan, nggak boleh mengong, nggak boleh lewat lah gambar-gambar yang terjadi di Mabes. Itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman di lapangan, kameramen. Oke, berarti memang harus selalu standby ya, tidak hanya menggunakan kameramennya, tapi tidak hanya menggunakan kameranya, tapi bisa menggunakan ponsel ya, untuk merekam semua visual untuk diberikan kepada Anda. Itu tadi koordinator Campers, satu lagi nih koordinator liputan kita. Nih boleh digeser ke sini sedikit. Nah, saya pengen nunjukin dulu nih tombol keramat dalam tanda kutip ya. Ini dia nih. Kalau tombol ini sudah dipencet, pemirsa Kompas TV, itu berarti akan ada breaking news Kompas TV. Dan kalau berbicara soal breaking news Kompas TV, ini ada koordinator liputan nih yang ada di sini. Ini boleh saya pencet nggak? Jangan dong. Jangan ya. Ini ada Bang Wancu panggilannya, Irwan Salubis, salah satu koordinator peliputan. Koordinasi teman-teman reporter untuk mengumpulkan berita di lapangan untuk diserahkan ke dapurnya Kompas TV. Apa saja yang menjadi kendala ataupun tantangannya Bang Wancu? Ya biasanya kan segala sesuatu peliputan harus disertai dengan rapat ya. Biasanya ada rapat proyeksi, setelah itu ada rapat dari program masing-masing. Biasanya setelah rapat budgeting, tim gathering dari koordinator peliputan tentu saja menugaskan reporter dan tim di lapangan untuk mencari bahan-bahan berita untuk ke redaksi. Kadang-kadang kendalanya misalkan acaranya belum mulai atau narsumnya belum bisa. Nah, itu yang kadang-kadang kita temui di lapangan biasanya. Oke, Bang Wancu ini kalau saya pribadi atau teman-teman bilang bahwa Bang Wancu ini ikonnya Breaking News Kompas TV, pemirsa. Ini ikonnya Breaking News Kompas TV. Kenapa sih Bang jadi ikonnya Breaking News Kompas TV? Sebenarnya sih bukan icon ya, karena kebetulan aja saya lagi jaga ada breaking news. Ya karena koordinator peliputan pada saat yang on duty, ya kita harus kerjakan dengan baik. Biasanya Korip setelah mendapat informasi adanya peristiwa yang layak untuk breaking news, kita langsung memetakan sebenarnya peristiwa ini kayak gimana. Lalu kita pilih timnya dengan cepat, tentu saja dengan kecepatan dan juga akurasinya nggak boleh ketinggalan dari tim-tim di lapangan itu. Tapi kalau seandainya, kalau Bang Wancu yang bertugas tuh selalu breaking news begitu, selalu ada peristiwa-peristiwa besar begitu, sehingga Bang Wancu ini akhirnya disebut begitu icon breaking news. Itu gimana tuh?
Saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Tapi memang ada faktor keberuntungan juga ya sebenarnya. Tapi ada suatu peristiwa, tapi juga ada keberuntungan juga buat redaksi, di mana kadang-kadang pada saat kita kerja di sini ada breaking news dan itu juga mendulang share buat kita tentu saja. Tapi juga harus dengan tanggung jawab bahwa kita kerjakan breaking news ini dengan sangat bagus agar kita bisa nge-lead dari TV-TV lain. Itu aja sih. Oke, menjadi tanggung jawab besar ya, sehingga breaking news yang kita tampilkan itu bisa memberikan informasi yang tepat dan juga akurat. Itu tadi Audrey dan juga Bang Deolipa sedikit bocoran seperti apa kerja di newsroom, tepatnya di Menara lantai 6 Menara Kompas. Saya kembalikan ke Bang Deolipa dan juga Audrey di studio Oren Kompas TV. Oke, terima kasih buat Bang Yasir atas reportasenya pada barusan tadi. Wis. Good luck banget deh. Oke. Oke, Bang Deolipa ini udah mau izin dulu ya? Ya. Mau ke tempat lain dulu ya? Betul, betul. Nah, tapi sebelum Bang Deolipa meninggalkan kita di sore hari ini, sedikit Bang, satu lagu dong tentang HUT-nya Kompas TV yang ke-11 tahun. Oh, Kompas TV ulang tahun ke-11. Iya. Saya baru tahu tuh. Selamat ulang tahun Kompas TV yang ke-11. Semoga makin sukses dan makin maju. Jangan lupa kita sering-sering diundang. Oke, saya akan nyanyi. Kan ini ulang tahun kan? Iya, ulang tahun nyanyi. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Jeng, jeng, Pales. jeng. Oke. Selamat ulang tahun kami doakan. Jeng, jeng, jeng. Selamat ulang tahun. Semoga bahagia semua yang kerja. Selamat Oke. ulang tahun buat Kompas TV yang ke-11. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami punya banyak informasi lainnya hanya di Kompas Petang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bang Oli. Terima kasih. Terima Audrey. kasih. Oke.